tahun kan kita sedang lagi dapat ujian seperti ini dari Allah ya. Nah, salah satunya yang di kampus ini kan kita daring nih. Daring itu kebanyakan yang terjadi apa nih? Anda Zoom main-main, alasan sinyal. Nah, itu udah susah nanti kalau seperti itu. Gimana dosen-dosen mengambil nilai. Padahal ini kalau Zoom kan sinkronus nih, langsung kayak gini. Kayak kita sekarang saling berhadapan-hadapan. Maka kalau ada Zoom dari dosen, Anda harus maksimal hasilnya, harus maksimal hadirnya. Ya, tapi nanti banyak juga dosen yang di e-learning hanya mengasih tugas yang asinkronus. Tidak langsung saat itu boleh Anda akses, tapi boleh kapanpun, yang penting pas tugas Anda masuk. Nah, trik-triknya supaya Anda bisa mengikuti dengan baik itu tadi, lihat di e-learning, ikuti pedomannya menurut dosen masing-masing tersebut. Beliau pinginnya ngapain, Anda ikutin prosedurnya. Tapi ingat, tidak ada jalan pintas, ya, tidak ada jalan pintas. Saya sudah sering hampir setiap pertemuan ngomong bahwa yang hebat itu bukanlah kesuksesan, tetapi ketangguhan menjalankan proses. Ketangguhan menjalankan proses itu yang penting. Maka nanti kalau di e-learning Anda harus rutin, misalkan absensi setiap jadwal, ya Anda harus ambil. Habis itu ini ada materi asinkronus, Anda kerjakan di rumah, habis itu diupload menjelang jam sekian, tanggal sekian. Anda harus ikuti itu. Konsekuensinya kalau dalam sistem, kalau diuploadnya tidak sesuai dengan sistem, Anda terblok, Anda tidak bisa upload. Sehingga apa yang terjadi? Ya kalau nilainya nggak masuk, tugasnya nggak masuk, berarti nilainya nanti nggak akan keluar. Anda bisa gagal. Nah itu Anda harus ikuti. Memang agak susah kami di sini memantau keaktifan langsung Anda. Nah, salah satunya adalah kondisi yang pandemi ini adalah tadi Anda dengan menaati atau mengikuti proses pembelajaran yang diminta di e-learning tersebut. Ya. Oke, yang diminta di e-learning tersebut. Itu harus ikuti. Ya, ikuti. Ada dosen kita tuh yang sampai misalkan Bapak kasih tugas hari ini ya, tugas untuk hari ini itu ada di WA. Bisa jadi. Jadi bisa jadi tugasnya hanya bukan cuma di e-learning tapi lewat bantuan di WA. Sama saya yang kuliah alat berat udah saya buatkan grup WA-nya di e-learning masing-masing, tinggal join grup. Nanti biasanya saya kalau untuk tugas-tugas yang pingin cepat itu langsung pakai WA dulu. Nanti misalkan uploadnya nanti malam paling lambat jam 23.59 di e-learning. Anda jangan main-main tuh, jangan anggap remeh. Karena kadang sinyal jam-jam 11 malam Anda baru upload. Nah, itu udah khawatir. Usahain jam 11 kurang tuh, jam 10, jam 9 Anda sudah upload supaya masuk ke sistem. Nah, itu yang sekarang kondisi agar Anda bisa hasil maksimal di kondisi pandemi ini, ya. Berikutnya, kalau pingin belajarnya maksimal, sebenarnya ini nggak di masa pandemi, nggak di masa apa ya, itu semua berlaku ya. Coba deh, di antara kita ada yang rumahnya dekat pantai nggak? Coba yang Raisen si siapa namanya nih, Andruska ya, di mana kamu Andruska, pantai apanya, di daerah mana? Suaranya nggak dengar saya. Buruy di Padang. Oke, ada enggak yang daerah lain lagi? Oke, ada lagi enggak? Pinggir pantai? Nggak ada, semuanya dari pegunungan. Ya, jadi kalau kami dulu, siapa lagi? Mana saya lihatnya yang saya pingin lihat yang tangannya tunjuk tangan. Ini saya coba cek satu-satu wajahnya. Saya cek. Ada enggak? Ayo, mana yang daerahnya di pinggir pantai? Waduh. Ini ada Mikael nih, Pak. Mikael ya. Di mana Mikael? Di mana? Daerah mana? daerah Sumatera Utara, Pak. Mana katanya? Panitia? Sumatera Utara katanya, Pak. Sumatera Utara, oke. Ya. Jadi kalau saya dulu dengan teman-teman yang sekarang sudah pada jadi guru, ada yang jadi kepala sekolah, itu ini nggak tahu sekarang boleh atau enggak ya. Saya dulu memang dibimbing oleh senior, ya, tengah malam ditutup matanya ke pantai, ditutup tuh matanya tuh, ditarik ke sana pelan-pelan, tapi nggak ada yang pelonco, enggak, cuma mental aja. Sudah dekat pinggir pantai, push up menghadap laut, ya, menghadap laut, kan ombak tuh,
Ada ombak nggak di laut? Ada ya? Ombak tuh. Sudah ada ombak, Anda tetap push up. Jadi pada saat push up, pas turun ke bawah itu ombaknya datang, Anda minum airnya nggak? Pasti keminum kan? Tapi tolong itu harus siap, wedang jahenya harus bawa karena nanti takut sakit perut juga. Jadi saya dulu kayak gitu, push up, suruh lihat seujung mata memandang di laut itu. Lihatlah ujung itu, tengah malam itu, lihat ujung itu, ujung laut itu, bayangin orang tua kita lagi nyangkul, orang tua kita lagi bertanam, orang tua kita lagi nyadap karet, orang tua kita lagi berdagang. Bayangin itu. Bayangin bahwa orang tua kita lagi berjerih payah, selagi mengeluarkan keringat untuk membiayai uang kuliah kita. Mereka minta apa ke kita? Nggak ada minta uang lagi ke kita. Yang mereka minta apa? Hasil belajar kita maksimal. Kan itu kan? Dengan membayangi seperti itu, saya di ospek seperti itu, sampai detik ini saya masih kebayang di Jalan Gajah itu. Mungkin saya full kebayang tuh gajah tuh di situ ya, di Pantai Gajah ya. Jadi saya nelan air laut tuh berapa kali, tapi habis itu saya minum wedang jahe ya sama senior saya namanya Bang Ali dari Cirebon waktu itu. Nih, minum dulu supaya nggak sakit perut. Cuma membayangin orang tua kita, kebetulan orang tua saya petani ya, lagi di sawah, saya bayangin. Nangis saya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita belajar maksimal, saya nggak mau main-main. Ya, nggak mau main-main. Harus serius. Ya, harus serius. Ingat itu. Itu yang maksud saya supaya kita mau belajar maksimal. Anak-anak sekarang enak, pakai HP, pakai apa segala, pingin uang tinggal transfer, SMS banking segala. Kami dulu masih pakai Wesel. Anda bayangin tuh, masih pakai Wesel. Nah, sekarang Anda lebih mudah, maka Anda harus lebih banyak bersyukur supaya belajarnya maksimal. Ya, supaya belajarnya lebih maksimal. Itu yang trik-trik agar kita memang bisa serius. Apalagi itu, bisa aja Anda nanti di depan kosan Anda tempel kata-kata motivasi di depan meja belajar kita. Ya, kalau saya dulu sampai sekarang saya tulis, masih ingat tulisannya, laziness is the key to beggary ya. Jadi kemalasan adalah kunci kemelaratan. Itu saya tulis di depan sehingga setiap saya duduk di kursi mau belajar saya baca itu. Di samping kurikulum yang saya tempel tadi. Tujuannya apa? Hanya untuk memotivasi kita agar kita mau belajar, membuktikan kepada orang tua, inilah pi, inilah mi, inilah ya, inilah bun, bahwa saya belajarnya IPK saya 3,5 ke atas. Kayak gitu. Ya. Anda harus bisa buktikan ya, adik-adik harus bisa buktikan supaya belajarnya maksimal. Ingat, kita nggak bisa belajar IP tinggi tanpa kerja keras. Ya, jadi manjada wajadanya tuh di sana. Harus serius-serius, harus belajar maksimal, harus sungguh-sungguh baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang jadi perhatian juga adalah apa? SKS-nya Anda jangan main-main hanya dihitung tatap muka. Jadi kita ini kalau pengen ngambil 24 SKS itu yang sudah kami alami itu, kalau serius nih 24 SKS itu Anda hanya bisa berkesempatan tidur 5 jam per hari setiap hari sampai hari Minggu. Itu kalau Anda serius. Kenapa bisa gitu? Karena satu SKS teori itu nanti ditambah 60 menitnya untuk tugas mengerjakan terstruktur yang dipimpin, yang dipandu oleh dosen lewat e-learning tersebut. Dan nanti 60 menitnya lagi adalah Anda mandiri mengerjakan tugas-tugas yang tanpa disuruh oleh dosen. Berarti apa? Berarti hampir 3 jam setiap minggunya kalau Anda baru satu SKS, Anda luangkan waktu untuk belajar. Kalau kita sekarang belajarnya 24 SKS, kalikan. Saya dulu seperti itu, rata-rata hanya 5-6 jam tidurnya per hari. Tidak ada istilah malam minggu, tidak ada istilah malam Sabtu, sama itu. Baru insya Allah bisa hasilnya maksimal. Alhamdulillah, tidak pernah saya dulu IP-nya di bawah 3. Ya, seperti itu ya, mungkin Ketua IMA juga bisa memberi contoh seperti itu nanti ya, memberikan motivasi kepada adik-adik. Tidak bisa kita main-main kayak anak SMA. Baik. Tapi selain itu, Anda juga harus berhasil di mana? Di kematangan emosional, di kematangan sosial. Karena kalau intelijensi aja itu dari dosen masih belum berhasil dia katakan itu. Harus Anda mau aktif di organisasi. Nanti akan lebih jauh dengan pembimbing hima, lebih jauh dengan ketua hima ya, dan kawan-kawan dengan tim ya, memotivasi. Pentingnya kita berorganisasi akan kita nikmati setelah kita lulus wisuda. Baru terasa itu, yakin tuh.
kita habis waktu ke sana ke sini, tapi manfaatnya setelah kita masuk nanti dunia kerja. Percayalah, saya ngomong karena saya sudah ngalamin. Alhamdulillah, saya di sini, Pak Wawan dulu juga di situ pernah menjabat sebagai ketua di salah satu unit kegiatan yang di kampus. Tujuannya apa? Kita ingin menambah kematangan bersosial dengan sesama teman, bagaimana menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin itu, saya maaf udah banyak panjang lebar, barangkali panitia udah terlalu berlebih waktu saya. Kalau